Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 20 Desember tahun 2022. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Liana Mewengkang pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan mungkin saja ada juga yang berhari ulang tahun dari pendengar renungan pagi di mana saja berada. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Baik, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sekali lagi 20 Desember tahun 2022 dengan judul Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 11 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Setelah penghakiman atas orang-orang jahat yang sudah mati itu selesai, maka pada akhir 1000 tahun Yesus meninggalkan kota itu dan orang-orang kudus serta dengan barisan pasukan malaikat mengikutinya. Yesus turun di atas sebuah gunung besar yang segera setelah kakinya menyentuhnya terbelahlah dua dan menjadi sebuah dataran yang sangat luas. Kemudian kita memandang ke atas dan melihat kota besar dan indah itu dengan 12 dasar dan 12 pintu gerbang, 3 pada setiap sisi dan seorang malaikat pada setiap pintu. Kita berseru, kota itu, kota besar itu, sedang turun dari Allah yang di surga, dan kota itu turun dengan segala kemuliaan dan kebesarannya yang menyilaukan dan mengambil tempat di atas lembah yang telah disediakan Yesus untuk itu. Ketika nabi itu memandang orang-orang yang ditebus tinggal di kota Allah, bebas dari dosa dan dari segala tanda-tanda kutuk, dalam kebahagiaan ia berseru, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian, jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam khayal dari Allah. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya atau pikiran fana telah membayangkannya. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik. Jadi saudaraku yang kekasih, pekabaran kita pagi ini mempromosikan tentang kota Allah. Kota Allah atau disebut dengan Yerusalem yang baru, yang dipersiapkan bagi kita. Jadi kalau kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan beberapa waktu ini tentang surga. Jadi pekabaran firman Tuhan mempromosikan tentang surga itu. Tempat yang bagaimana, kemudian keadaannya bagaimana dan sebagainya. Tetapi yang pasti saudara, saya dan saudara akan rugi kalau tidak ada di sana nanti. Itulah sebabnya pekabaran pagi ini hanya mau mengingatkan kita. Mari kita tetap setia. Yesus sudah berjanji dalam Yohanes pasal 14.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus sementara mempersiapkan itu, tempat tinggal itu bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Jadi kembali lagi panggilan kepada kita pagi ini, maukah kita bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali dan mau tinggal di rumah yang Dia sediakan untuk kita. Keindahan yang kita lihat kalau kita pergi ke toko mebeler, ada Informa misalnya di Manado ini, kita melihat tempat tidur yang comfortable, ya, yang nyaman. Kemudian dengan dia punya pokoknya perabot-perabot yang begitu indah. Saudaraku, rumah di sorga akan lebih indah dari itu. Jadi kalau saya dan saudara tidak memiliki kerinduan untuk pergi ke sana, kita sangat rugi. Maka ajakan saya pagi ini, mari setia dan mari kita punya kerinduan untuk pulang ke rumah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, karena pekabaran ini tidak hanya menjadi bagian pendengar di mana berada, tapi juga bagian hamba-Mu, bahwa hamba harus punya kerinduan besar untuk berada dalam rumah yang Tuhan sediakan untuk kami. Hamba boleh bertemu dengan ayah yang Tuhan izinkan beristirahat, dan satu sukacita. Pertemuan itu adalah pertemuan yang akbar. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Berikan keberhasilan dari setiap tantangan hidup kami hadapi. Tuhan ada di sana. Ibu Liana Mewengkang yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan memberkati. Mungkin juga pendengar renungan pagi ada yang berhari ulang tahun, berkat-Mu menjadi bagian mereka semua. Inilah doa kami ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.